Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Elsyadai Magelang. Pada saat malam hari ini, kita kembali lagi akan diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya berikan judul Karis. Apa itu karis? Karis merupakan kata Yunani yang secara umum memiliki arti kasih karunia, anugerah, atau kemurahan hati. Di dalam perjanjian baru, kata karis atau kasih karunia dan anugerah Allah ini dihubungkan dengan keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Kristus, yaitu kemurahan Allah yang diberikan kepada orang berdosa yang tidak layak menerimanya. Dan pada saat malam hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Kita dapat buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat ayat ini dengan penuh kerendahan hati, Paulus menjelaskan kasih karunia Allah bagi dirinya, bahwa kasih karunia Allah tidak sia-sia. Mengapa tidak sia-sia? Karena kasih karunia Allah membawa suatu perubahan hidup bagi Paulus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, bagaimana dalam ayat ini dikatakan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini merupakan suatu pengungkapan dari Paulus bagaimana adanya suatu perubahan hidup dan pergerakan hidup yang dialami oleh Paulus. Bagaimana Paulus sedang membandingkan hidupnya, keadaan hidupnya yang sekarang dengan keadaan hidupnya yang lampau. Ia sungguh merasa tidak layak, sebab kita tahu bersama bagaimana kehidupan Paulus yang dulu, yaitu ia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Namun demikian bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi kehidupan Paulus. Bahkan secara khusus kita tahu bersama bagaimana peristiwa Paulus ketika dia diubahkan, bahwa Allah menampakkan diri secara khusus kepadanya sehingga Paulus menerima pengampunan dan diselamatkan. Bahkan Paulus dilayakkan untuk melayani Tuhan. Sama seperti Paulus, demikianlah juga setiap kehidupan saya dan saudara. Kita yang sebenarnya tidak layak, kita tahu bersama bagaimana manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada saya dan saudara, kita boleh dilayakkan. Dan kalau kita boleh ada sampai saat ini, saya percaya itu semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Bahkan secara dalam kehidupan saya pribadi, bagaimana saya sungguh melihat kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan saya. Kasih karunia Allah yang senantiasa mengubahkan kehidupan saya ke arah yang lebih baik. Dan dari sini saya melihat bahwa kasih karunia Allah itu yang menggerakkan setiap kehidupan kita juga untuk kita hidup ke arah yang lebih baik sesuai dengan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini kembali, di sini ada satu respon Paulus yang luar biasa atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah baginya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10 bagian B, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 bagian B dikatakan demikian. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi seseorang itu tidak sia-sia, dapat dilihat dari kegigihan seseorang itu di dalam pekerjaan Allah.
Kita melihat di sini ada kata bekerja lebih keras. Di dalam ayat ini juga mengandung makna yang mencakup kesukaran. Jadi kita lihat bahwa bekerja lebih keras yang dimaksud di sini bukan seperti bekerja seperti biasa saja. Tapi dikatakan bekerja lebih keras. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ini ayat yang ke-23 sampai 28. Bagaimana di situ menjelaskan bahwa Paulus banyak sekali mengalami keadaan-keadaan sukar. Bahkan penderitaan melebihi rasul-rasul lain. Namun dikatakan Rasul Paulus bekerja lebih keras. Mengapa demikian? Karena Paulus sangat menghargai setiap kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Bekerja lebih keras dalam artian lain juga memiliki arti memaksimalkan hidup. Kita tahu bersama bagaimana Rasul Paulus yang memaksimalkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk dia melayani Tuhan. Dia banyak sekali mengalami hal-hal yang sukar dalam dia melayani Tuhan, namun dia tetap memaksimalkan hidupnya. Bahkan di dalam penjara sekalipun, Rasul Paulus tetap menulis surat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Dan di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus bekerja lebih keras. Dia memaksimalkan hidupnya untuk Tuhan, bekerja lebih dari sekedar bekerja biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus. Tetapi pada saat-saat hari ini kita juga ada di dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit, di mana secara manusia ada banyak sekali godaan ketika kita mau memaksimalkan hidup kita, ketika kita mau bersungguh-sungguh. Sebagai contoh, Bapak Ibu mungkin yang bekerja di kantor. Mungkin Bapak Ibu melihat rekan-rekan Bapak Ibu mungkin datang bekerja seperti biasanya, datang dengan tepat waktu. Tetapi ketika Bapak Ibu mau bekerja lebih keras, Bapak Ibu bisa datang lebih awal dari waktu yang ditentukan, dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan pekerjaan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang mungkin bekerja, yang mungkin berjualan, bagaimana ketika Bapak Ibu melihat orang-orang bekerja biasa, dan mungkin ketika Bapak Ibu melihat mungkin orang-orang bekerja melakukan kecurangan. Tetapi ketika Bapak Ibu tetap jujur, ini merupakan suatu kerja keras. Bagaimana Bapak Ibu mau bekerja lebih keras daripada mereka semua dan tetap hidup jujur. Bapak Ibu mungkin yang berprofesi sebagai guru. Bagaimana saat-saat ini mungkin keadaan yang sulit saat-saat ini mungkin membuat Bapak Ibu mengajar secara online. Mungkin ini berbeda dari kebiasaan Bapak Ibu sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu tetap mau memaksimalkan hidup untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga Bapak Ibu tetap bekerja untuk memberikan yang terbaik seperti yang Bapak Ibu lakukan seperti biasanya. Bahkan setiap murid-murid yang ada mungkin harus juga mengikuti pelajaran secara online. Namun ketika setiap murid-murid yang ada, setiap saudara-saudara yang ada ingin bekerja lebih keras lagi, setiap saudara bisa memaksimalkan hidup untuk terus mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada dengan baik. Bahkan secara rohani, bekerja lebih keras saat-saat ini mungkin kita tidak bisa beribadah seperti biasanya di sebuah gedung gereja. Dan tentunya ini merupakan keadaan yang sukar untuk Bapak Ibu bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena Bapak Ibu melakukan peribadahan di rumah masing-masing dan tentunya ada banyak sekali godaan. Tetapi ketika Bapak Ibu mau memaksimalkan hidup Bapak Ibu, memberikan yang terbaik oleh karena kasih karunia Allah yang telah Allah berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan tetap bekerja lebih keras. Bapak Ibu akan tetap bisa memaksimalkan hidup untuk Tuhan dengan cara kehidupan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh senantiasa terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu harus beribadah di rumah masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu tetap bekerja lebih keras memaksimalkan hidup Bapak Ibu. Terlebih khusus ketika Bapak Ibu mau memaksimalkan hidup untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu bersungguh-sungguh lagi untuk lebih menyenangkan hati Tuhan.
Dengan cara apa? Dengan cara terus mentaati kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi ketika Bapak Ibu mau bekerja lebih keras, Bapak Ibu melakukan hal ini. Bapak Ibu mentaati kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari sini kita melihat bahwa kasih karunia itu bekerja tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Ketika Bapak Ibu menghargai setiap kasih karunia Allah yang Allah berikan, Allah anugerahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu akan bersikap seperti Paulus, akan bekerja lebih keras lagi, karena ini merupakan wujud menghargai setiap kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam ayat ini, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini Bapak Ibu. Tetapi itu sebenarnya bukan usaha saya, itu usaha Allah yang mengasihi saya dan yang bekerja bersama-sama aku. Dan dari sini kita melihat di dalam segala hal yang dilakukan Paulus, walaupun mungkin Paulus harus bekerja lebih keras, Paulus harus memaksimalkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Namun Paulus katakan ini semuanya bukan usaha saya, tetapi usaha Allah yang mengasihi saya dan Allah yang bekerja bersama-sama dengan saya. Dan dari sini kita melihat bahwa Allah juga yang bekerja bersama-sama dengan Paulus di dalam apapun yang Paulus lakukan. Dan dari sini kita melihat bahwa kasih karunia Allah yang memampukan seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, seperti Paulus yang dimampukan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu, Allah yang bekerja bersama-sama dengan Paulus, Allah yang sama juga bekerja bersama-sama dengan kita di dalam apapun yang kita lakukan. Ketika kita berkomitmen untuk kita bersungguh-sungguh, ketika kita berusaha bekerja lebih keras dalam setiap apapun yang kita lakukan, saya percaya ada Allah yang bersama-sama dengan setiap kehidupan kita. Kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan dari semuanya ini kita dapat melihat bahwa kasih karunia itu bekerja tanpa jeda. Kasih karunia tidak pernah rehat maupun tamat, tetapi kasih karunia Allah senantiasa ada dan selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Hiduplah seperti orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah yang melayakan kita boleh ada sampai saat ini. Kasih karunia Allah yang membawa kita kepada perubahan hidup. Dan kasih karunia Allah juga yang memampukan setiap kehidupan saya dan saudara untuk kita menjalani hari-hari kita. Untuk kita bekerja lebih keras lagi. Untuk kita memaksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Oleh sebab itu hargai dan syukuri setiap kasih karunia Allah yang telah Allah berikan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini, biar renungan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat malam hari ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup bersama-sama renungan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, kami sungguh sangat mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kasih karunia yang memampukan setiap kami, yang membawa kami dalam perubahan-perubahan hidup. Dan biarlah Tuhan kasih karunia yang membuat kami terus bekerja lebih keras lagi, memaksimalkan hidup kami untuk kami terus berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Dan kalau sebentar
kamar Tuhan kami akan beristirahat. Engkau yang menjaga, melindungi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami, menyertai setiap kehidupan kami. Kami terima berkat renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.